Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita di pagi hari dalam suasana yang berkabut ini masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk melangkahkan kaki, melanjutkan istiqomah kita setiap Jumat pagi mempelajari kitab yang mulia yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan langkah kita keluar dari rumah menuju tempat ini dan sampai nanti pulang ke rumah kembali termasuk adalah jihad fi sabilillah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita sampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran surat Al-Mu'minun, yang pagi hari ini akan kita pelajari dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ wa inna ala dhahabim bihi laqadirun fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa anab lakum fiha fawakihu katsirah wa minha ta'kulun
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. Shadaqallahul Azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mempelajari ayat demi ayat, mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, kita kembali kepada penjelasan yang telah lalu. Di pertemuan sebelumnya kita diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana proses terciptanya manusia, bagaimana proses terciptanya diri kita semuanya. Disampaikan oleh Allah bahwasannya manusia itu tercipta dari sari pati tanah yang kemudian diproses menjadi nutfah, menjadi sperma, air mani. Kemudian air mani itu bertemu dengan sel telur seorang wanita, maka kemudian berubah menjadi alaqah. Setelah menjadi alaqah, diproses lagi, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Pada saat menjadi mudghah inilah genap berusia 4 bulan kandungan seorang wanita, maka Allah meniupkan ruh ke dalam segumpal daging tadi, maka resmilah segumpal daging itu menjadi calon jabang bayi, menjadi calon manusia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan catatan-catatan kepada calon jabang bayi tadi, terkait umurnya, terkait rezekinya, terkait hidupnya besok akan bahagia atau akan sengsara. Maka kemudian setelah itu dilahirkanlah jabang bayi tadi ke dunia. Setelah mengarungi kehidupan dunia yang tidak lama, hanya sebentar, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, bahkan banyak yang masih baru dilahirkan sangat muda, sudah kemudian oleh Allah dipanggil kembali. Maka kita kemudian menjadi seorang mayit, berpindah tempat dari dunia menuju alam barzah, menuju alam kubur. Dan setelah itu dalam penantian yang cukup lama di alam barzah, kemudian datanglah waktu Allah membangkitkan kita semuanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah memberikan penjelasan tentang terciptanya kita semua, maka di ayat yang pagi hari ini kita pelajari, Allah kemudian memberikan penjelasan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, yang semua yang diciptakan oleh Allah ini nanti yang akan kita pelajari, semuanya diperuntukkan bagi kita manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang mempelajari ayat-ayat yang ada di surat Makkiyah, surat yang turunnya di kota Mekah itu, terkadang orang itu mengalami sedikit kebosanan. Karena apa? Karena yang dibicarakan di surat Makkiyah ini rata-rata tentang keimanan. Berbeda dengan surat Madaniyah, banyak tentang hukum-hukum syariat. Tetapi kita jangan sampai lupa para jamaah, bahwasannya sebelum kita mengaku beriman kepada Allah, seharusnya kita melalui dulu tahap yang namanya mengenal Allah.
Iman itu tidak akan bisa dicapai tanpa mengenal. Maka setelah mengenal akan muncul iman. Iman dipupuk, iman dirawat, maka akan datanglah yang namanya cinta. Seperti kita saat kita dulu mengenal calon istri kita masing-masing, maka diawali dengan proses perkenalan. Setelah mengenal, semakin lama semakin tahu, maka kemudian muncullah rasa percaya. Kepercayaan yang dipupuk itu baru memunculkan rasa cinta kasih. Nah, para jamaah, mengapa kita ini penting mempelajari ayat-ayat tentang keimanan? Nuwun sewu, mohon maaf. Kalau saya tulis, harusnya kita itu melalui proses yang seperti ini. Kalau saya tulis, agar kita nggak bosen mempelajari ayat tentang keimanan. Kadang banyak manusia itu yang bosen belajar ayat-ayat tentang iman ini. Padahal ini syarat mutlak. Pengenalan. Kemudian baru iman atau yakin, baru kemudian bisa muncul yang namanya cinta. Mohon maaf, kita harus sadari, kita beriman kepada Allah itu tanpa melalui proses yang pertama. Karena apa? Kulo kalian panjenengan kita semuanya dilahirkan dari rahim seorang wanita muslimah, dari seorang ayah yang muslim. Maka secara otomatis kita menjadi seorang muslim. Jadi kita percaya kepada Allah itu harus terus terang kita, tanpa proses mengenal Allah. Otomatis, iya apa enggak? Ya. Berbeda dengan para sahabat zaman dahulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang awalnya beliau itu belum beragama Islam, yang masih menyembah berhala, seperti kepercayaan yang dianut oleh sesepuh-sesepuhnya dahulu. Baru kemudian beliau beriman melalui proses pengenalan kepada Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kita tanpa proses mengenal Allah sudah beriman. Jadi yang pertama belum dijalani, kita sudah berada di tahap yang kedua, yang namanya iman. Maka yang seperti ini berbahaya, rawan. Karena apa? Yakin tapi belum kenal. Ini bahaya. Belum kenal tapi sudah yakin. Maka bisa jadi keyakinan itu adalah keyakinan yang keropos, keimanan itu adalah keimanan yang keropos. Nah, sekarang tidak terlambat untuk kita semuanya mulai belajar mengenal Allah. Agar supaya apa? Iman kita ini, keyakinan kita tidak menjadi keropos, tetapi menjadi semakin kuat dengan mengenal Allah. Semakin lama kita semakin mengenal Allah, maka insya Allah akan muncul yang ketiga, yaitu cinta kepada Allah. Jadi jangan mengaku kita cinta kepada Allah, wong kita kenal saja ndak. Panjenengan tidak mungkin akan cinta kepada istrinya tanpa proses pengenalan. Nggak mungkin, tahu-tahu punya rasa cinta. Aneh ini, aneh. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenal Allah? Kita tidak mungkin bisa melihat zatnya Allah dengan mata telanjang kita. Allah tidak mungkin bisa kita lihat secara tajalli di alam dunia ini. Tidak mungkin. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam saja
Beliau pernah menyampaikan kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, berikan aku kesempatan, izinkan aku ya Allah bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani, sekali-kali wahai Musa, dirimu tidak akan bisa mampu melihatku. Kalau kamu ingin melihatku wahai Musa, lihat gunung itu. Apabila gunung itu masih tetap pada tempatnya, berarti kamu mampu melihat diriku. Maka diperlihatkan zatnya Allah, nur kepada gunung tadi, hancur lebur gunung yang sebesar itu. Geblak pingsan Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah secara tajalli. Maka bagaimana cara mengenal Allah? Maka mengenal Allah para jamaah dengan menggunakan akal fikiran, dengan menggunakan mata kita. Bagaimana itu? Kita saksikan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Setelah itu jangan cuma melihat, tapi mulai pikirkan kekuasaan Allah yang sungguh sangat luar biasa, yang bisa menciptakan segala sesuatu ini yang tidak masuk di akal pikiran manusia. Nah, inilah fungsinya kita mempelajari ayat-ayat tentang keimanan. Setelah kita dijelaskan oleh Allah hebatnya proses penciptaan seorang manusia, maka sekarang kita diberikan oleh Allah penjelasan tentang penciptaan makhluk-makhluk yang lainnya, dan semuanya itu diperuntukkan oleh Allah bagi kita semuanya. Yang pertama yang dijelaskan oleh Allah di ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dan sungguh khalaqna, kami ciptakan, fauqakum di atas kalian, sab'ataraik, 7 jalan. Kalau kita artikan dengan kata yang sebenarnya. Tetapi diartikan di sini bukan 7 jalan, tapi 7 langit, yaitu 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan tentang langit para jamaah. Allah menyampaikan, sungguh kami telah ciptakan di atasmu itu wahai manusia, sab'ataraik, ay sab'as samawat, atau 7 langit. Nah, mengapa di sini Allah menyebut dengan taraik? Taraik itu sama dengan thariqah, ya. Thariqah, jalan. Mengapa Allah menyebut langit itu dengan jalan? Kok Allah tidak langsung menyebut sab'as samawat? Ya, mengapa? Maka ulama ahli tafsir menyampaikan taraik di sini ini adalah langit. Mengapa langit disebut dengan taraik, dengan jalan? Karena langit adalah jalan perlintasan yang dilalui oleh para malaikatnya Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah dalam rangka mengawasi manusia, mencatat amal perbuatan manusia, memberikan rezeki kepada manusia. Maka langitlah yang menjadi jalan perlintasan turun dan naiknya para malaikat. Nah, sehingga langit itu disebut juga dengan taraik, jalan. Itu ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah menyampaikan, sungguh kami telah ciptakan di atas kalian itu wahai manusia 7 lapis langit. 7 lapis langit. Yang kita lihat ini lapis keberapa? Lapis pertama. Lapis pertama saja
kita sudah tidak mampu memperkirakan berapa jaraknya. Lalu bagaimana lagi lapis kedua, lapis ketiga, sampai lapis ketujuh? Kita tidak mampu. Padahal Allah menyampaikan sab'a tara'iq, 7 lapis langit. Manusia dengan akal pikirannya juga tidak mampu menyatakan lapis pertama langit itu sampai ketinggian berapa. Gak ada yang mampu. Manusia hanya mampu menyampaikan bahwasannya atmosfer bumi terbagi menjadi 4 lapisan. Itu saja. Apakah bukan bulan sana, Beb, batas langitnya? Orang yang sudah sampai di bulan pun masih melihat di atasnya adalah langit. Allahu Akbar. Dari sini saja kita diajak berpikir oleh Allah. Kemudian apa kata Allah di lanjutan ayat? Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan tidaklah kami terhadap yang kami ciptakan itu ghafilin, lengah, lalai sedikit pun. Allah setelah menciptakan langit, kemudian bukan dibiarkan oleh Allah para jamaah. Kalau kemarin saya menjelaskan kepada para santri tentang ciptaan Allah ini, saya berikan contoh seperti pabrik mobil Toyota misalkan. Pabrik itu menciptakan mobil yang namanya Innova misalkan, ada Avanza. Pabrik yang membuat mobil itu bukan cuma membuat setelah itu dibiarkan, enggak. Tapi pabrik itu menyiapkan apa? Bengkelnya, tempat perbaikan. Pabrik itu menyiapkan alat-alat mobil itu. Karena apa? Kalau sampai rusak, agar supaya bisa dibelikan yang baru alatnya untuk perawatan. Itu manusia, pabrik. Apalagi Allah. Jadi Allah menciptakan kita ini para jamaah semuanya, itu bukan cuma mencipta langsung ditinggal dibiarkan oleh Allah. Lah, enggak. Tidak. Allah menciptakan langit bukan terus dibiarkan oleh Allah, enggak. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami terhadap yang kami ciptakan tidak pernah lengah. Coba bayangkan, seandainya Allah itu sama seperti kita, punya rasa ngantuk, tidur, kira-kira apa yang terjadi pada kita? 1 menit, 1 detik saja jatuh, itu runtuh langit. Iya apa enggak? Tapi Allah yang menjaga. Makanya Allah tidak pernah lengah, tidak pernah lalai sedikit pun. Selalu dijaga oleh Allah langit ini. Dengan Allah tancapkan tiang-tiang yang tidak bisa kita lihat. Sehingga apa? Kita manusia yang ada di bawah langit ini aman. Aman. Tapi apakah selamanya itu? Enggak. Maka saat besok datang waktunya, ya, idas sama'u, ya, maka apabila langit telah diruntuhkan oleh Allah, langit dibelah oleh Allah, saat itulah saat keruntuhan langit ke bumi, musnah kita semuanya. Nah, kalau sudah begini, kita kan tidak pernah memikirkan, yakin kita tidak akan pernah memikirkan. Lihat ke atas, kira-kira iki lek ceblok runtuh ya opo aku iki ya. Pernah? Enggak pernah. Yakin nggak pernah. Lalu bagaimana kita akan mengenal Allah? Cara mengenal Allah yaitu mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang bisa kita lihat dengan mata kita. Langit bisa kita lihat. Coba kita pikirkan, bagaimana mungkin matahari itu terus bergerak dari timur ke barat, muncul lagi dari timur. Bintang-bintang tidak pernah tabrakan. Coba bayangkan, kita tidak pernah mikirkan itu. Padahal Allah wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin,
yang kami ciptakan itu tidak pernah kami ini lengah sedikit pun. Jadi Allah mencipta kita para jamaah, dan kemudian Allah merawat kita, memelihara kita. Sama kayak kita. Ya, kita menciptakan anak enggak? Menciptakan enggak? Enggak. Ya, kita cuma jadi perantara. Bagian proses saya dilewati. Coba kalau sudah punya anak, apa sampean jarno ngono gledak? Gledak enggak? Terus diapakan? Dirawat. Lu kalau panjenengan aja punya rasa kasih seperti itu, apalagi Allah. Jare wong puger ndani Gusti Allah, ya. Ndani Gusti Allah. Maka bagaimana bentuk perawatan Allah, pemeliharaan Allah kepada kita? Yang pertama, langit tadi dijaga oleh Allah. Maka kemudian yang kedua, Allah selalu melihat perbuatan kita. Ini salah satu bentuk pemeliharaan Allah kepada kita. Seperti kita punya anak, ya. Apakah perbuatan anak itu kita awasi apa enggak? Apa dijarno? Bah awakmu jongkir walik nak, bah awakmu kayang, bah mencolot teko ndukur wit kelopo, apa seperti itu? Enggak. Sebagai orang tua, maka kita lihat perbuatan anak kita. Pada saat melakukan perbuatan yang tidak baik, kita panggil, kita nasihati. Ya benda? Allah juga begitu kepada kita para jamaah. Saat Allah melihat kita melakukan perbuatan tidak baik, bukan dibiarkan oleh Allah, diberi peringatan oleh Allah. Tapi sayang, sing diberi peringatan gak ngerungokno. Ya, gak ngerungokno. Sayangnya itu. Yang kedua, bentuk pemeliharaan Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita dipelihara oleh Allah dengan cara apa? Selalu menciptakan Allah ini macam-macam yang ada di bumi, yang itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kita tidak dibiarkan oleh Allah. Kayak panjenengan, setelah punya anak, maka anak panjenengan carikan makan, panjenengan berikan pakaian, panjenengan berikan tempat tinggal, ngono loh. Jadi sakjane mikirno niki gampang napa mboten? Gampang napa angel? Gampang sakjane gampang. Lantaran gampang akhirnya sampai lali kabeh. Ya, lantaran gampang sampai lali kabeh kita ini. Loh, kalau sudah seperti itu bagaimana iman kita akan meningkat? Wong kepada Allah saja kita tidak kenal. Panjenengan contohnya tidak mungkin akan punya rasa cinta kepada saya. Moro-moro langsung cinta. Oh, tidak mungkin. Sebelumnya panjenengan pasti akan berusaha mengenal. Lek gak ngerti, gak kenal, gak tahu ketemu, kok moro-moro ngomong, Habib saya cinta sama sampean. Wah, cinta buta itu. Ya, cinta buta. Maka akan berusaha mengenal. Tapi ingat, cinta manusia kepada sesama manusia tidak sama dengan cinta manusia kepada Allah. Kalau cinta manusia kepada sesama manusia, semakin kenal, semakin tahu, semakin paham, belum tentu semakin cinta. Bisa jadi semakin ngerti, tek-tekane, jerone, tambah ora arep. Iya apa ndak? Ketokane teko njaba apik. Menarik. Begitu weruh jerone tambah jero. Maksudnya jerone ini maksud saya ojo diartekno sing lain loh ya. Perbuatane ya. Engko jerone omong jerone pikirane sampean ngelayang. Beda. Tetapi semakin kita cinta kepada Allah, kita mengenal Allah, kita akan semakin cinta. Nah, ini langit yang pertama yang disampaikan oleh Allah. Nah, coba, makanya terutama yang kerja di laut. Waduh, sebetulnya yang kerja di laut ini subhanallah, di tengah laut sambil menunggu waktunya narik setet itu, lihat ke atas, pikirkan, ya Allah, langit ini tidak ada batasnya. Batasnya dari mana ke mana ya?
Sopo sing iso gawe koyok ngene? Pikirkan niku. Ya. Kesempatan banyak. Iya. Sambil nonton koploan terus sampai isu. Ya. Akhirnya nggak ada yang didapatkan. Tafakar, berpikir. Yang kedua yang disampaikan oleh Allah, ini masih langit. Lalu dari langit itu apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an. Dan kami turunkan dari langit itu air. Kami turunkan dari langit itu air. Biqadarin, sesuai ukurannya, nggak lebih, nggak kurang. Coba kita pikirkan lagi ini. Air yang turun dari langit. Air apa itu? Hujan. Asalnya dari mana? Dari mendung, awan. Awan itu asalnya dari mana? Ya, para jamaah, bumi yang kita tempati ini antara lautan sama daratan lebih luas mana? Laut. Yakin? Ya. 2/3 bumi yang kita tempati ini laut, Pak. Tapi kita tenggelam nggak? Berarti lebih akeh laute apa darate? Lebih banyak lautnya. Tapi kita tenggelam enggak? Coba. Ini tidak pernah kita pikirkan. Maka dari air laut itu yang ada di muka bumi, dari air yang ada di sungai, air yang ada di danau, kemudian dengan sinar matahari terjadi proses penguapan, terjadi proses evaporasi. Maka air itu, uap-uap air yang ada di laut, di danau, di sungai terangkat ke atas, terkumpul semakin lama menjadi gumpalan awan. Semakin tebal gumpalan awan itu, maka setelah sudah tidak mampu untuk ditahan, maka turunlah gumpalan awan itu menjadi tetesan-tetesan air. Itulah yang dinamakan air hujan. Air laut asin apa tawar? Air hujan asin apa tawar? Kok iso? Coba seandainya air laut yang asin, yang naik itu diturunkan oleh Allah tetap asin, kira-kira bagaimana? Jerit sing nandur bako, nandur semongko, nangis kabeh. Ya, coba. Tidak pernah kita pikirkan ini. Dari air yang asin turun menjadi air yang tawar. Selain itu, biqadarin, dengan ukuran, nggak kurang, nggak lebih. Loh, coba. Tapi kok ada banjir, Habib? Iya, kan pertanyaannya gitu kalau orang cerdas. Tapi kok ada banjir? Kok ada banjir bandang? Biqadarinnya itu tetap. Masalahnya bisa banjir bandang karena ulahnya sampean sebagai manusia. Kalau biqadarinnya takaran dari Allah, air hujan itu tetap tidak berubah. Allah yang naker. Oh, daerah endi sing udane lebih akeh, daerah endi udane sing titik. Allah yang naker. Coba, mengapa Mekah Madinah itu hujannya kok sedikit? Ayo coba kita pikir. Apa kok ambil Allah gak dikai udan telung wulan terus menerus kayak di sini? Ayo coba, ya. Nah, yo akhirnya ndak jadi padang pasir, kan iya kan? Berubah itu nanti alamnya berubah. Makanya kenapa di kita, tempat kita ini yang diberikan oleh Allah curah hujan yang tinggi. Paham ya? Biqadarin. Setelah itu air hujan yang turun itu kata Allah, fa'askannahu fil ard, dan kami tetapkan air itu di bumi. Maksudnya apa? Air hujan yang turun
kemudian ditetapkan oleh Allah tempatnya di bumi, sehingga ada yang meresap ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah. Akhirnya apa? Kita buat minum, dibor, ya, dari air yang meresap ke tanah. Selain meresap ke tanah, ada air yang apa? Ngembeng, menggenang. Paham ya? Ada air yang menggenang. Kembali lagi ke laut, kembali lagi ke sungai, kemudian ditarik lagi oleh sinar matahari ke atas lagi, jadi air hujan lagi. Terus proses ini muter. Loh, coba pernah hendak kita bayangkan ini? Kita tidak pernah membayangkan itu. Sampean cuma iso njaluk, ya Allah, waya tandur udan, ya Allah, udan. Waya panen, ya Allah, stop. Ya, coba. Kita cuma bisanya itu, tapi kita tidak pernah memikirkan. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Maka kata Allah, dan sesungguhnya kami untuk menghilangkannya, menghilangkan air tadi dari hujan yang turun ke bumi, baik yang meresap, yang menggenang, menghilangkan air itu, laqadirun, maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Jadi menghilangkan hujan itu Allah, bukan tukang sarang. Ya, bukan tukang sarang. Waduh, kita bergantung sekali kepada tukang sarang. Apa ada yang mau berpindah pekerjaannya jadi tukang sarang? Ya. Jadi bukan tukang sarang. Untuk menghilangkan air itu semua, aku, kata Allah, laqadirun, sungguh aku berkuasa. Nah, jadi gimana Habib? Kalau kita punya gawe kok kemudian mendung, ya minta sama Allah. Ojo minta ambek tukang sarang. Ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, Engkau pindahkan sementara, ya Allah, hujan ini agar supaya turun di tempat yang lain. Gitu loh, ya. Ojo nang tukang sarang. Masya Allah. Sapa sing doyan nang tukang sarang? Hah? Ayo. Dadi sing kuasa nahan udan iku sapa? Allah apa tukang sarang? Terus lapo sampean teko nang tukang sarang iku perlune apa sampean? Ayo. Coba. Loh iya kan? Terus kalau memang sampean yakin yang berkuasa nahan hujan, mindah hujan itu Allah, saya tanya, terus ulah opo sampean teko nang omahe tukang sarang iku? Apa tujuannya sampean? Ate pijet ta? Ayo. Loh, coba. Awas, hati-hati. Kalau sampean mengatakan, "Mbah, saya minta tolong. Benjing kula waktune nyunat. Niki kok mendung, tolong Mbah." Udane sampean pindah dhisik, syirik, musyrik. Hati-hati. Batal keimanan kita. Hati-hati. Apa sih kok angel awak dhewe njaluk nang Gusti Allah? Apa sih? Masalahnya apa? Coba saya mau tanya. Kenapa kok kita ini susah minta kepada Allah langsung? Kenapa kok mesti liwat tukang sarang itu? Apa Hah? Ndak mandi lantaran dongamu gak temenan, gak serius, gak yakin, makane gak mandi. Lho apa weruh lek dungane tukang sarang iku serius? Ayo coba yakin ta lek dungane mandi? Apa meneh amplope tipis? Wis donga sak karepe dhewe ya tukang sarang itu. Terus lek misale sampean pulang dari rumah tukang sarang, lah kok ternyata tetap udan, sapa sing sampean protes? Ayo saya mau tanya sekarang. Ayo, ternyata tetap hujan, kira-kira apa yang sampean ucapkan? Ya Allah,
Napa kok udan iki? Pasti ngono wis. Gak kira ora ngajar tukang sarang iki, gak mandi tibake, gak kira. Sing sampean salahno Gusti Allah, gak kira nyalahno tukang sarang. Iya apa ndak? Loh, kita harus akui ini yang doyan-doyan nang tukang sarang iku. Ya. Tekone nang tukang sarang, pancet udan Gusti Allah sing disalahno. Bayuh kebacut menungso iki. Iya, mbok protesen demo niku omahe tukang sarang iku. Iya. Nah, ini loh para jamaah, yakin minta sesuatu itu ke Allah. Loh, itu wasilah Habib. Wasilah emakmu, bapakmu, gurumu, itu loh wasilah. Ulama itu wasilah. Lah tukang sarang wasilah. Akhirnya sing gawe damen, gawe beteng, gawe apa? Kadang sempake di dekek ndukur genteng. Kok percaya mbek sempake tukang sarang iku lho sampean. Percaya mbek sempake bojone dhewe sik pantes sampean. Ya, sempake tukang sarang. Allahu Akbar. Ndak nutut akal ini ya. Akal kita ini ndak nutut, kadang mikir. Nah, ngono tapi lek diarani gak beriman, ngamuk muring-muring. Padang doyan ngono malah nuduh wong liya sesat. Padahal doyan nang tukang sarang. Sing sesat iki sapa? Iya kan? Nah, itulah para jamaah. Ini perlunya kita mempelajari ayat-ayat tentang keimanan. Air hujan turun, apakah air hujan itu menjadi sia-sia begitu saja? Lah. Maka kemudian Allah melanjutkan, fa ansya'na lakum, maka kami tumbuhkan. Bayangkan ini, lakum, untuk kalian. Kemudian kami tumbuhkan. Apa tumbuhkan itu basa Jawane napa? Cukulno. Terus tak cukulno, ngoten lho terus Gusti Allah. Gawe sapa? Gawe awakmu kabeh.